Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Wulansari Kartika, dan hari ini kita akan membahas tentang SPLTV. Oke, beberapa sistem persamaan linear akan kita bahas, diantaranya adalah soal cerita dan juga soal-soal yang sering muncul pada saat pengerjaan sistem persamaan linear 3 variabel. Mari kita mulai. Baik, soal pertama, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari variabel A, B, dan C berdasarkan sistem persamaan 3 variabel berikut. Oke, kalau sistem persamaannya dengan variabel di penyebut, berarti dia bukan sistem persamaan linear 3 variabel. Artinya, kita harus rubah dia menjadi sistem yang linear dulu. Caranya bagaimana? Oke, yang pertama kita misalkan setiap variabelnya itu menjadi satu variabel yang berpangkat 1. Jadi kita misalkan 1 per A jadi X, 1 per B sama dengan Y, 1 per C sama dengan Z. Gitu. Jadi, persamaan atau sistem persamaan yang kita miliki sekarang adalah 2X ditambah Y dikurang Z sama dengan 1, X dikurang 3Y ditambah 2Z sama dengan 10, dan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ini kita namakan sistem persamaan linear 3 variabel, ada persamaan 1, 2, dan 3. Oke, dipahami dulu. Selanjutnya, kita akan lanjutkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini seperti biasa. Kali ini kita akan pilih metode campuran. Oke, dimulai dari eliminasi dulu variabel Z-nya. Sekali lagi, eliminasi variabel apapun sebenarnya boleh. Jadi, bebas pilih mau eliminasi X-nya dulu, Y-nya dulu, atau Z-nya dulu, itu terserah. Tapi pada video kali ini kita mulai dari eliminasi Z-nya. Dan kita coba pilih persamaan 1 dan 3. Karena di sini variabel Z-nya itu negatif 1 dan 1 koefisiennya. Jadi lebih gampang untuk dieliminasi. Oke, kita kali 1, kedua persamaan. Kemudian kita tambahkan karena variabel Z-nya itu negatif dan positif ya. Jadi di sini kita memiliki persamaan keempat, yakni 3X ditambah 2Y sama dengan 2. Oke, dilanjut lagi. Karena ini 3 variabel, kita akan menggiring dia jadi 2 variabel. 2 variabelnya berarti kita sudah pilih ya. Di sini ada X dan Y. Maka, eliminasi selanjutnya harus eliminasi Z lagi. Oke, misalkan kita eliminasi Z lagi dari persamaan 1 dan 2. Nah, di sini karena persamaan 2 itu koefisien Z-nya adalah 2, maka persamaan 1 kita kali 2, dan persamaan 2 kita kali 1. Jadi, kita punya 4X tambah 2Y kurang 2Z sama dengan 2, ditambah dengan X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 10. Ditambah ya, karena Z-nya itu min sama plus. Nah, berarti kita punya persamaan kelima, yakni 5X dikurang Y sama dengan 12. Oke, dari persamaan 4 dan 5, kita memiliki persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel, berarti kita bisa lakukan eliminasi lagi dengan menggunakan 2 persamaan ini. Bebas, mau eliminasi X-nya atau Y-nya terserah. Misalkan kita mengeliminasi variabel Y-nya dulu. Berarti persamaan 4 dan 5 oleh kita dikali 1 dan dikali 2, supaya koefisien Y-nya itu sama-sama 2 dan negatif 2. Kemudian kita jumlahkan, kita peroleh 13X sama dengan 26. Jadi nilai X-nya adalah 2. Oke, kita telah temukan variabel X-nya, maka selanjutnya kita dapat menemukan variabel lainnya. Selanjutnya adalah substitusi X-nya ke persamaan antara 4 dan 5, supaya kita dapat variabel Y-nya. Oke, kita substitusi ke persamaan 4, kita masukkan 3 kali 2 ditambah 2Y sama dengan 2. Maka 2Y sama dengan 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Maka Y-nya adalah negatif 2. Oke, X dan Y-nya sudah ketemu, maka selanjutnya adalah Z-nya. Nah, ini bebas mau persamaan 1, 2, atau 3 untuk mencari Z-nya. Misalkan di sini substitusi X dan Y-nya ke persamaan yang ketiga. Maka kita memiliki 2 ditambah negatif 2 ditambah Z sama dengan 1. Maka Z-nya adalah 1. Oke, kita telah temukan nilai X, Y, dan Z-nya dengan cara campuran
seperti pada layar. Silahkan diperhatikan dulu. Selanjutnya, kita kembali ke pemisalan kita. Tadi kita misalkan 1 per A sama dengan X, 1 per B sama dengan Y, dan 1 per C sama dengan Z. Maka, untuk mencari A, B, dan C-nya, di sini A-nya jadi 1 per X ya. Kita kali silang saja A dan X-nya. 1 per B-nya juga jadi Y, dan 1 per C-nya jadi Z. Tapi kita lihat dulu di sini, karena A adalah 1 per X, maka karena X-nya nilainya 2, maka A-nya adalah 1 per 2. Begitu pula pada Y dan juga Z-nya. Gitu. Jadi kita peroleh nilai A-nya sama dengan setengah, nilai B-nya sama dengan negatif setengah, dan nilai C-nya adalah 1. Maka kesimpulannya adalah sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawa ya, himpunan pasangan terurut dari setengah, negatif setengah, dan 1. Oke, dipahami dulu. Kita lanjutkan. Nah, di sini soal nomor 2, kita lihat di sini pertanyaannya adalah buatlah sistem persamaan linear 3 variabel yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Oke, ini soal cerita, kita langsung baca aja dari awal, dan kita langsung buat pemisalan-pemisalannya. Oke, yang pertama, di sini kita baca kalau terdapat penggemar buah jeruk, mangga, dan anggur. Ya sudah, kita misalkan penggemar buah jeruk adalah J, buah mangga adalah M, dan anggur adalah A. Boleh yang lain ya pemisalannya, cuma di sini kita pakai J, M, dan A. Oke, katanya perbandingannya adalah 3 banding 2 banding 5. Oke, kita tulis dulu. Kita lanjutkan pembacaannya. Nah, di sini perbandingan penggemar buah jeruk dan mangga akan menjadi 2 banding 1 apabila 5 orang penggemar buah mangga menjadi penggemar buah jeruk dan 5 orang penggemar buah mangga menjadi penggemar anggur. Jadi dari penggemar yang awal, yang tadi kita misalkan J, M, dan A, jika pindah beberapa orang, intinya perbandingannya jadi 2 banding 1. Kalau saya tulis seperti ini bagaimana? Katanya tadi akan jadi 2 banding 1 jeruk dan mangganya, apabila penggemar buah mangganya pindah 10 orang, berarti ke anggur 5 dan ke jeruk 5. Maka saya tuliskan mangga dikurang 10, anggurnya ditambah 5, dan jeruknya ditambah 5. Maka perbandingan yang jeruk tambah 5 dibanding mangga kurang 10 itu menjadi 2 banding 1. Bisa dipahami ya? Jadi kita peroleh, di sini tinggal kita kali silang. Jeruk tambah 5 dibagi mangga kurang 10 sama dengan 2 banding 1. Kita kali silang, kita peroleh 2M dikurang J sama dengan 25. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Kalimat selanjutnya adalah katanya penggemar buah anggur akan menjadi 3 banding 1 dengan buah mangga apabila 5 penggemar anggur menjadi penggemar jeruk, dan 10 penggemar mangga menjadi penggemar jeruk. Jadi anggurnya dan mangganya itu pindah ke penggemar buah jeruk. Jadi A kurang 5, M-nya dikurang 10, sedangkan jeruknya ditambah 15. Maka perbandingan penggemar buah anggur dan mangga itu menjadi 3 banding 1. Maka di sini A dikurang 5 dibagi M dikurang 10 sama dengan 3 dibagi 1. Kita kali silang, kita peroleh 3M dikurang A sama dengan 25. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir, perbandingan penggemar buah jeruk dan anggur akan menjadi 1 banding 1 apabila 25 orang penggemar anggur menjadi penggemar jeruk. Oke, jadi di sini 25 orang penggemar anggurnya pindah ke penggemar jeruk. Jadi A dikurang 25, sedangkan J-nya ditambah 25. Maka perbandingan anggur dan jeruknya katanya 1 banding 1. Jadi di sini J tambah 25 dibagi A kurang 25 sama dengan 1 banding 1. Kita kali silang, kita peroleh M dikurang J sama dengan 50. Oke, bisa dipahami ya. Jadi di sini kita tidak menggunakan perbandingan awal, yakni 3 banding 2 banding 5, karena pertanyaannya adalah buat sistem persamaan linear 3 variabel. Karena kita sudah punya 3, maka langsung saja kita simpulkan jawabannya adalah ini. 2M kurang J sama dengan 25, 3M kurang A sama dengan 25, dan M kurang J sama dengan 50.
Jadi sampai sini jawabannya. Mungkin kalau kalian punya jawaban berbeda, boleh kita diskusikan di kolom komentar. Oke, selanjutnya ya, nomor 3. Nah, di sini juga soal cerita. Katanya Agi, Rifki, Ramadan sedang memanen tomat di ladang mereka. Pertanyaannya apa? Katanya berapa waktu yang diperlukan Agi, Rifki, Ramadan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut jika mereka bekerja sendirian. Oke, ini sedang bekerja di ladang. Kita misalkan dulu. Misalkan waktu untuk Agi untuk menyelesaikannya sendiri itu adalah X, sedangkan untuk Rifki adalah Y, dan untuk Ramadan adalah Z. Nah, karena semakin banyak yang mengerjakan pekerjaan di ladang, maka akan semakin cepat selesai, begitu kan ya? Jadi semakin banyak orang yang mengerjakan, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Berarti kita gunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Oke, langsung saja kita coba. Kita anggap memanen buah tomat itu satu pekerjaan. Dan itu dapat diselesaikan dalam waktu T jam. Jadi tergantung orang yang mengerjakannya. Gitu. Jadi setiap 1 jamnya, setiap orang itu punya 1 per T bagian. T-nya tergantung waktunya. Nah, sekarang kita coba untuk waktunya Agi, Rifki, dan Ramadan. Berarti 1 per X, 1 per Y, dan 1 per Z. Oke, langsung saja kita coba baca lagi. Di sini ada pekerjaan memanen tomat, itu diselesaikan mereka dalam waktu 4 jam. Mereka itu maksudnya Agi, Rifki, dan Ramadan ya. Jadi 3 orang menyelesaikan bersama-sama itu selama 4 jam. Maka kita bisa tuliskan 1 per X, yakni waktunya Agi, ditambah 1 per Y, yakni waktunya Rifki, dan 1 per Z, waktunya Ramadan, sama dengan 1 per 4. Jadi 1/4 bagian bisa dikerjakan mereka dalam waktu 1 jam. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang, jika Agi dan Ramadan katanya bekerja itu selama 6 jam. Jadi di sini 1 per X ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 6. Dan selanjutnya, jika Rifki dan Ramadan bekerja, maka mereka dapat menyelesaikan dalam waktu 8 jam. Gitu. Jadi di sini Rifki dan Ramadan. Berarti 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 8. Oke, ini adalah persamaan 3 variabel yang kita peroleh dari hasil pemisalan kita. Kita kembali lagi, kalau kita ingin menyelesaikan suatu SPLTV, maka harus memiliki FPLTV-nya dulu. Nah, ini belum linier, maka langkahnya adalah, kita harus memisalkan. 1 per X-nya misalkan A, 1 per Y-nya misalkan B, dan 1 per Z-nya misalkan adalah C. Jadi kita memiliki sistem yang baru, yakni A tambah B tambah C sama dengan 1 per 4, kemudian A ditambah C sama dengan 1 per 6, dan B tambah C sama dengan 1 per 3. Jadi yang berubah hanya 1 per X, 1 per Y, dan 1 per Z-nya. Sedangkan konstantanya 1 per 4, 1 per 6, sama 1 per 8-nya itu tidak berubah. Oke, langsung saja kita selesaikan sistem yang ini dengan menggunakan cara boleh campuran, boleh determinan. Kita coba campuran ya. Oke, kita langsung pilih saja mana yang mau kita lakukan terlebih dahulu. Misalkan di sini eliminasi dulu variabel. Kalau misalkan dikurang, berarti ini variabel A dan C-nya, tereliminasi dua-duanya, gitu ya. Jadi kita peroleh variabel B-nya sama dengan 1 per 4 dikurang 1 per 6. Bisa dipahami ya? Gitu, jadi di sini variabel B-nya itu sama dengan, ya kita jadikan per 12, jadi 1 per 12. Gitu. Jadi B-nya sama dengan 1 per 12. Lanjut lagi, setelah B-nya ketemu, kita bisa cari C-nya. Karena langsung ada 2 variabel di satu persamaan, yakni persamaan yang ketiga, B tambah C sama dengan 1/8. Karena B-nya 1/12, maka C-nya itu adalah 1/8 dikurang 1/12. Kita hitung-hitung, hasilnya adalah 1 per 24. Oke, B dan C-nya sudah ketemu, tinggal variabel A-nya.
Oke, variabel A-nya juga kita bisa langsung gunakan persamaan 2 dengan substitusi nilai C-nya, 1/24. Maka kita peroleh A tambah C sama dengan setengah, sehingga A-nya itu sama dengan 1/6 dikurangi 1/24. Nah, kita hitung-hitung ternyata A-nya itu hasilnya 1/8. Nah, di sini, karena A, B, dan C-nya itu masih pemisalan, kita langsung tinjau lagi waktunya Agi, Rifki, dan Ramadan. Tadi kita misalkan 1/X sama dengan A, 1/Y-nya sama dengan B, dan 1/Z-nya sama dengan C. Maka, ketika kita sudah mengetahui A, B, dan C-nya, yang pertama, 1/8 sama dengan 1/X. Paham ya? Karena A-nya 1/8. Maka kita peroleh dengan cara kali silang, kita peroleh X-nya sama dengan 8. Oke, dengan cara yang sama, B-nya kita masukkan 1/12, maka Y-nya adalah 12. Dan C-nya juga kita masukkan 1/24, maka Z-nya adalah 24. Oke, kesimpulannya, jadi waktu yang diperlukan Agi, Rifki, dan Ramadan adalah 8 hari, 12 hari, dan 24 hari, gitu ya, berurut-urut. Jadi, Agi 8 hari, Rifki 12 hari, dan Ramadan 24 hari. Oke. Sudah cukup jelas ya? Baik, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa berlatih dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini apabila bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.